Berbagai upaya digunakan oleh kalangan Muslim untuk menyerang kekristenan. Sebagai contohnya ketika kita menunjukkan fakta kepada mereka mengenai perbuatan nabi besar mereka yang bernama Muhammad, ketika Muhammad menggauli Aisyah yang masih berusia 9 tahun, mereka, Muslim, mencoba menunjukkan fakta balik kepada kita mengenai perbuatan Yesus yang hobi menggauli keledai betina, dengan mengutipkan ayat kepada kita dari dalam Alkitab tahun 1928. Dalam Alkitab 1928 tersebut, salah satu ayat yang sering mereka kutipkan untuk menyerang kekristenan adalah di dalam Injil Matius 20 ayat 22 yang berbunyi, "Naiklah Yesus ke atas keledai betina." Seperti biasa Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan keledai betina yang baru saja dicuri dari Bethfage hingga Yesus mengeluarkan cairan rupa mani. Semua orang Israel melihat hobi Yesus sambil berseru, "Inikah kerjaan Mesias?" Tentunya, saking frustasinya untuk mencari perbuatan tercela Yesus Kristus, akhirnya mereka menggunakan Injil palsu sebagai dalil untuk menyerang keimanan Kristen, dan ini adalah salah satu fitnah yang sering dikumandangkan oleh umat Muslim zaman sekarang. Alkitab terbitan 1928 tersebut kini tersimpan di National Bibliothek, Vienna, Austria. Alkitab 1928 berisi 66 kitab, terdiri dari 39 kitab Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Tentunya, sebagai pengikut Kristus sudah seharusnya bagi kita untuk menelusuri keaslian kitab terbitan tahun 1928 ini. Apakah benar di dalam Matius 20 ayat 22 yang tersimpan di National Bibliothek berbunyi demikian? Dari pengamatan sekilas saja, kita tahu bahwa ayat tersebut tidak mungkin berasal dari Alkitab terbitan tahun 1928. Mengapa demikian? Karena dari ejaan yang dipakai saja kita mengetahui bahwa ejaan yang digunakan di sana adalah ejaan yang disempurnakan, atau disingkat sebagai EYD. Ejaan ini baru berlaku tahun 1972 dan merupakan ejaan yang menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Jadi EYD belum ada pada tahun 1928. Kemudian, kita juga bisa membandingkan dengan beberapa Alkitab terjemahan lainnya, seperti terjemahan bahasa Indonesia, Melayu kuno, yang diproduksi mendekati tahun 1928 adalah Alkitab Selabear, Draft, yang diproduksi oleh The British and Foreign Bible Society London 1912, 1929, 1949. Untuk Matius 20 ayat 22, di dalam Alkitab Selabear, bunyinya, "Maka jawab Isa serta berkata, tiada kamu tahu apakah yang kamu pinta itu? Bolehkah kamu meminum cawan minuman yang akan kuminum kelak?" Maka katanya kepadanya, "Boleh." Kemudian, di dalam Alkitab Melayu Baba, naskah dari tercap di Methodist Publishing House karena British and Foreign Bible Society 1913, Kitab Perjanjian Baru, New Testament in Baba Malay, First Edition 2,000, untuk Matius 20 ayat 22, bunyinya, "Tetapi Isa jawab kata, kamu semua tak tahu apa kamu ada minta. Bolehkah kamu minum dari cawan yang saya ini nanti minum?" Dia orang kata sama dia, "Boleh." Kalau kita mundur lagi, ke Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, Melayu yang lebih kuno lagi, adalah Alkitab Klinkert 1863. Berikut ini adalah naskah yang tersalin kepada bahasa Malaju Rendah Amsterdam, dicetak pada keempat Kalinja, atas belanja Netherlands Beach Belgenoot Sap 1934. Untuk Matius 20 ayat 22 bunyinya, "Tetapi Yesus menjawab dan berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Apa kamu boleh minum cawan, yang nanti aku minum, serta dipermandikan dengan permandian seperti aku nanti dipermandikan?" Dia orang menjawab sama Tuhan, kita orang boleh. Bahkan kita juga bisa membandingkan dengan beberapa Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Seperti Alkitab terjemahan versi 1769 Authorized Version, King James. Matius 20 ayat 22, berbunyi, But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask. Are ye able to drink of the cup that I shall drink of? And to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, We are able. Alkitab terjemahan New King James, NKJV, 1982 by Thomas Nelson, Matius 20 ayat 22, berbunyi, But Jesus answered and said, You do not know what you ask. Are you able to drink the cup that I am about to drink, and be baptized with the baptism that I am baptized with? They said to him, We are able. Jadi, dari 5 contoh Alkitab, baik terjemahan bahasa Indonesia, Melayu kuno, dan bahasa Inggris untuk Matius 20 ayat 22 menuliskan tema yang sama.
yaitu mengenai cawan penderitaan yang akan diminum Yesus Kristus. Tidak membicarakan tentang keledai. Dan pastinya hal tersebut sesuai dengan naskah bahasa asli Yunani sebagai berikut. Textus Receptus, Matius 20 ayat 22. Apokrites de Omicron Iesos epen oikoidet ti aiteiste dynastepiein tu poterion Omicron ego melopinein kaitu baptisma Omicron ego baptizomai baptistenai legousin auto dinameta. Sehingga, tuduhan di atas jelaslah hanya buat-buatan. Secara isi dan nomor ayat juga jelas buat-buatan. Suatu tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan hanya dibuat untuk penghinaan saja. Lalu mengapa kaum muslim begitu mudahnya menelan mentah-mentah semua hoaks tersebut? Mengapa mereka tidak bertanya atau menggali lebih jauh lagi? Jawabannya hanya satu, yaitu sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran, kaum muslim dilarang banyak bertanya, karena banyak bertanya bisa menyebabkan murtad. Banyak kaum muslim yang tidak tahu bahwa sebenarnya, Alkitab yang berbahasa Indonesia merupakan Alkitab terjemahan dari bahasa aslinya. Mereka tidak tahu kalau nyatanya ada Alkitab dalam bahasa aslinya. Bahkan kitab Perjanjian Baru mempunyai naskah kuno yang paling banyak dibandingkan dengan karya lainnya di dunia ini. Ada lebih dari 5.800 naskah kuno Yunani lengkap atau terpecah-pecah. 10.000 naskah kuno Latin, dan 9.300 naskah kuno dalam berbagai bahasa kuno lainnya, seperti Suryani, Slavik, Gotik, Ethiopia, Koptik, dan Armenia. Maka, bila ada kejanggalan seperti yang dituduhkan oleh kaum muslim kita akan dengan mudah melakukan perbandingan dengan Alkitab dalam bahasa aslinya. Hal ini berbeda dengan Al-Quran yang sangat minim naskah kunonya. Sehingga bagaimana kita tahu kalau Al-Quran yang ada sekarang adalah yang asli atau bukan? Sebenarnya, hal ini jugalah yang sering membuat kesalahpahaman bagi Muslim. Di mana kaum Muslim sering mengatakan kalau Alkitab sering direvisi. Mereka bukan saja tidak mengerti apa itu Alkitab terjemahan, tapi mereka juga tidak dapat membedakan antara versi dan revisi. Misalnya, Alkitab terjemahan lama dan Alkitab terjemahan baru. Mereka beranggapan Alkitab terjemahan baru merupakan revisi dari Alkitab terjemahan lama. Padahal ini tidak benar sepenuhnya. Karena kedua Alkitab terjemahan tersebut merupakan dua versi Alkitab terjemahan dengan bahasa yang telah disesuaikan dengan bahasa zaman saat itu dan saat sekarang. Bahkan pada saat ini ada beberapa versi Alkitab terjemahan bahasa Indonesia lainnya, seperti terjemahan Firman Allah yang hidup dan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yang anehnya lagi adalah mereka tidak sadar kalau Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia pun mempunyai beberapa versi, seperti versi Departemen Agama Republik Indonesia, atau dari Muh Yunus, atau Quraish Shihab. Bahkan Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia dari Departemen Agama Republik Indonesia pun sudah mengalami beberapa kali revisi. Seperti contohnya, pada tahun 1990 dan 2002. Bahkan pada bulan Juli tahun 2019 terdapat lagi revisi terhadap terjemahan Al-Quran tersebut. Apalagi bila kita melihat Al-Quran dengan terjemahan bahasa Inggris akan jauh lebih banyak lagi versinya. Sebagai penutupnya, bagi kaum muslim, sampai kapan kalian terus mau dibohongin tanpa mau bertanya atau mencari tahu apa yang sebenarnya?